Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinka Fadlisa Ismail dari jurusan S1 Farmasi tingkat 2. Di sini saya akan memaparkan jawaban saya dari soal-soal berikut. Yang pertama, jelaskan pengertian sirup eliksir, sirup obat, sirup non-obat, beserta sirup kering, beserta contohnya minimal 5. Sirup eliksir. Sirup eliksir adalah sediaan cair yang mengandung sukrosa atau gula lain sebagai pemanis utama, ditambah bahan tambahan lain yang sesuai dan digunakan sebagai obat. Sirup eliksir biasanya mengandung bahan obat yang larut dalam air dan alkohol. Contoh sirup eliksir yang pertama, sirup antihistamin, sirup antibiotik, sirup analgesik, sirup antipiretik, dan sirup ekspektoran. Kemudian, sirup obat. Sirup obat adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut dalam larutan gula atau sirup yang lain. Sirup obat biasanya digunakan untuk pengobatan oral. Contoh sirup obat yaitu sirup paracetamol, sirup ibuprofen, sirup amoksisilin, sirup kodein, kemudian sirup dextrametropan. Kemudian sirup non-obat. Sirup non-obat adalah sediaan cair yang mengandung sukrosa atau gula lain sebagai pemanis utama, ditambah bahan tambahan lain yang sesuai dan digunakan untuk tujuan non-medis. Sirup non-obat biasanya digunakan sebagai makanan atau minuman. Contoh sirup non-obat yaitu sirup rasa buah, sirup rasa kopi, rasa teh, sirup rasa coklat, dan sirup rasa karamel. Kemudian ada sirup kering. Sirup kering adalah sediaan sirup yang telah dikeringkan sehingga dapat disimpan dalam bentuk kering. Sirup kering biasanya dibuat dengan cara mengkristalkan larutan sirup dan kemudian dikeringkan. Contoh sirup kering yaitu sirup kering paracetamol, sirup kering ibuprofen, sirup kering amoksisilin, sirup kering kodein, dan yang terakhir sirup kering dextrametropan. Soal yang kedua, jelaskan keuntungan dan kerugian dari masing-masing sediaan sirup eliksir, sirup obat, sirup non-obat, serta sirup kering. Keuntungan dan kerugian dari masing-masing sediaan sirup eliksir, sirup obat, sirup non-obat, serta sirup kering. Yang pertama, sirup eliksir. Keuntungannya itu rasanya enak dan mudah ditelan. Kedua, absorpsi obat lebih cepat, dapat digunakan untuk obat yang larut dalam air dan alkohol. Kalau kerugiannya, harganya relatif lebih mahal, dapat menyebabkan iritasi lambung. Kemudian ada sirup obat. Keuntungannya rasanya enak dan mudah ditelan, absorpsinya obat lebih cepat, dapat digunakan untuk berbagai jenis obat. Kerugiannya harganya relatif lebih mahal. Kedua, dapat menyebabkan iritasi lambung. Kemudian sirup non-obat. Keuntungan rasanya enak dan mudah dikonsumsi, dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Kerugiannya dapat menyebabkan kegemukan jika dikonsumsi berlebihan. Kemudian sirup kering. Keuntungan mudah disimpan dan dibawa, harganya relatif lebih murah. Kerugiannya rasanya kurang enak dan absorpsinya lebih lambat. Soal yang ketiga, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme kelarutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme kelarutan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari zat terlarut, antara lain ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, maka semakin besar luas permukaannya dan semakin cepat kelarutannya. Kemudian bentuk partikel. Partikel yang berbentuk bulat lebih mudah larut daripada partikel yang berbentuk tidak teratur. Kemudian molekul zat terlarut.
zat terlarut yang bersifat polar akan lebih mudah larut dalam pelarut polar, sedangkan zat terlarut yang bersifat non-polar akan lebih mudah larut dalam pelarut non-polar. Kemudian ada faktor eksternal, adalah faktor yang berasal dari pelarut antara lain yang pertama, kekuatan ionik pelarut. Pelarut dengan kekuatan ionik tinggi akan lebih sulit melarutkan zat terlarut yang bersifat polar. Kemudian pH pelarut. Zat terlarut yang bersifat asam atau basa akan lebih mudah larut dalam pelarut yang sesuai dengan pH-nya. Kemudian suhu pelarut. Peningkatan suhu akan meningkatkan kelarutan zat terlarut. Soal yang keempat, jelaskan metode pembuatan dan evaluasi masing-masing sediaan sirup eliksir, sirup obat, sirup non-obat, serta sirup kering. Yang pertama, sirup eliksir. Metode pembuatan sirup eliksir yaitu siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Larutkan bahan obat dalam pelarut etanol, tambahkan gula dan bahan tambahan lain. Panaskan larutan hingga larut sempurna. Saring larutan melalui kertas saring, kemudian dinginkan larutan, pindahkan ke dalam wadah yang sesuai. Evaluasi sirup eliksir yaitu uji organoleptis, meliputi rasa, warna, bau, uji pH, uji viskositas, uji kelarutan, uji stabilitas. Kemudian ada sirup obat. Sirup obat adalah sediaan cair yang mengandung bahan obat dan pemanis. Sirup obat dapat dibuat dengan pelarut air, etanol, dan campuran keduanya. Metode pembuatan sirup obat yaitu siapkan alat dan bahan yang diperlukan, larutkan bahan obat dalam pelarut yang sesuai, tambahkan gula dan bahan tambahan lain. Panaskan larutan hingga larut sempurna. Saring larutan melalui kertas saring, dinginkan larutan, pindahkan larutan ke dalam wadah yang sesuai. Evaluasi sirup obat yaitu uji organoleptis, meliputi rasa, warna, bau, uji pH, uji viskositas, uji kelarutan, serta uji stabilitas. Kemudian ada sirup non-obat. Sirup non-obat adalah sediaan cair yang mengandung pemanis dan bahan tambahan lain yang tidak berkhasiat sebagai obat. Sirup non-obat biasanya digunakan sebagai penyegar atau minuman. Metode pembuatan sirup obat yaitu siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Larutkan gula dalam air hingga larut sempurna, tambahkan bahan tambahan lain, aduk hingga homogen, kemudian pindahkan larutan ke dalam wadah yang sesuai. Evaluasi sirup non-obat yaitu uji organoleptis, meliputi rasa, warna, bau, uji pH, uji viskositas, dan uji stabilitas. Kemudian ada sirup kering. Sirup kering adalah sediaan sirup yang dikeringkan untuk mempermudah penyimpanan dan transportasi. Sirup kering dibuat dengan cara menguapkan pelarut dari sediaan sirup biasa. Metode pembuatannya yaitu siapkan alat dan bahan yang diperlukan, larutkan bahan obat dan bahan tambahan lain dalam pelarut yang sesuai, panaskan larutan hingga larut sempurna, uapkan pelarut dari larutan hingga diperoleh sirup kental, keringkan sirup kental hingga diperoleh sirup kering. Kemudian evaluasi sirup kering yaitu uji organoleptis, meliputi rasa, warna, bau, uji pH, uji kelarutan, dan uji stabilitas. Soal nomor 5, jelaskan pengertian emulsi, suspensi, salep, krim, pasta, dan gel. Yang pertama, emulsi. Emulsi adalah sistem dispersi kurang dari 2 atau lebih cairan yang tidak larut satu sama lain. Kemudian ada suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Kemudian ada salep.
Salep adalah sediaan setengah padat yang menunjukkan karakteristik aliran praktis ketika salep dioleskan. Kemudian ada krim. Krim adalah suatu setengah padat yang pada dasarnya menunjukkan sifat pseudoplastik rendah. Kemudian ada pasta. Pasta sama dengan salep yang dimasukkan untuk pemakaian luar. Kemudian ada gel. Gel adalah sistem semi padat di mana ada interaksi baik fisik atau kovalen antara partikel koloid dalam keadaan cair. Soal nomor 6, jelaskan keuntungan dan kerugian dari masing-masing sediaan emulsi, suspensi, salep, krim, pasta, dan gel. Keuntungan emulsi dapat digunakan untuk mengemulsikan zat yang tidak larut dalam air atau minyak. Kemudian dapat meningkatkan stabilitas zat aktif. Kemudian dapat memberikan rasa yang lebih aman. Kalau kerugiannya dapat mengalami pemisahan fase, cramming atau coalescence. Kedua, dapat membutuhkan zat pengemulsi yang dapat menyebabkan iritasi kulit. Kemudian ada keuntungan suspensi, yaitu dapat digunakan untuk mengencerkan zat yang tidak larut dalam air dan dapat memberikan rasa yang lebih nyaman. Sedangkan kerugiannya dapat mengendap, dapat membutuhkan zat pengental yang dapat menyebabkan iritasi kulit. Kemudian ada keuntungan salep, yaitu dapat memberikan efek oklusif yang dapat membantu menjaga kelembapan kulit dan dapat digunakan untuk mengobati kondisi kulit yang kurang atau iritasi. Sedangkan kerugiannya dapat berminyak dan lengket dan dapat sulit dibersihkan. Kemudian ada keuntungan krim. Dapat memberikan efek eksklusif yang dapat membantu menjaga kelembapan kulit dan dapat digunakan untuk mengobati kondisi kulit yang kering atau iritasi. Lebih mudah dibersihkan daripada salep. Sedangkan kerugiannya berminyak dan lengket. Kemudian ada keuntungan pasta. Dapat memberikan efek eksklusif yang kuat dan dapat digunakan untuk mengobati kondisi kulit yang kering atau iritasi. Sedangkan kerugiannya berminyak dan lengket serta sulit dibersihkan. Kemudian ada keuntungan gel. Dapat memberikan efek eksklusif yang dapat membantu menjaga kelembapan kulit dan dapat digunakan untuk mengobati kondisi kulit yang kering atau iritasi. Lebih mudah dibersihkan daripada salep. Kerugiannya dapat lengket. Soal yang ketujuh, jelaskan jenis-jenis emulgator dan surfaktan. Emulgator terbagi menjadi dua, yaitu emulgator alami dan emulgator buatan. Emulgator alami yaitu emulgator yang berasal dari bahan alam seperti gum arab, agar-agar, gelatin, kuning telur, kasein, dan tragekan. Sedangkan emulgator buatan yaitu emulgator yang dibuat secara sintesis seperti sabun, surfaktan ionik, surfaktan kationik, dan surfaktan nanionik. Kemudian ada surfaktan. Surfaktan adalah zat yang mempunyai dua bagian, yaitu bagian hidrofilik atau suka air dan bagian hidrofobik atau suka minyak. Bagian hidrofilik surfaktan akan terorientasi ke fase air, sedangkan bagian hidrofobik surfaktan akan terorientasi ke fase minyak. Hal ini menyebabkan terbentuknya suatu lapisan film yang dapat mencegah kedua fase tersebut saling bercampur. Soal nomor 8, jelaskan pengertian HLB dan berikan contoh perhitungannya. Pengertian HLB dan percontoh perhitungannya. HLB yaitu hydrophilic lipophilic balance adalah suatu skala yang digunakan untuk mengukur sifat hidrofilik dan lipofilik suatu surfaktan.
nilai HLB berkisar antara 0 hingga 20, di mana nilai 0 menunjukkan surfaktan yang sangat lipofilik, sedangkan nilai 20 menunjukkan surfaktan yang sangat hidrofilik. Surfaktan dengan nilai HLB yang sesuai akan membentuk emulsi yang stabil. Emulsi adalah suatu sistem dua fase yang terdiri dari dua cairan yang tidak saling larut, yaitu fase minyak dan fase air. Surfaktan berfungsi sebagai zat pengemulsi yang mengelilingi tetesan minyak dan mencegah bergabungnya kembali menjadi fase tunggal. Nilai HLB suatu surfaktan dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu HLB sama dengan 20 per M plus N, di mana M adalah jumlah atom hidrokarbon dalam rantai alkil surfaktan, dan N adalah jumlah gugus polar dalam surfaktan. Berikut ini adalah contoh perhitungan nilai HLB suatu surfaktan. Soal nomor 9, jelaskan pengertian deflokulasi dan flokulasi dan bagaimana cara menentukannya. Deflokulasi adalah proses penggumpalan kembali partikel-partikel terdispersi dalam suspensi sehingga membentuk gumpalan-gumpalan besar. Gumpalan itu disebut flok. Sedangkan flokulasi adalah proses pembentukan flok dalam suspensi. Flokulasi dapat terjadi secara alami atau induksi oleh zat tambahan. Cara menentukan deflokulasi dan flokulasi dapat ditentukan dengan beberapa cara, yaitu uji sedimentasi, uji mikroskopik, dan uji viskositas. Soal yang terakhir, jelaskan metode pembuatan dan evaluasi dari sediaan yang ada di soal nomor 5. Yang pertama, ada emulsi. Metode pembuatan sediaan emulsi. Emulsi dapat dibuat dengan berbagai metode, yaitu metode pengadukan, metode pengocokan, dan metode sentrifugasi. Kemudian, metode evaluasi sediaan emulsi. Emulsi dapat dievaluasi dengan berbagai metode, yaitu uji homogenitas, uji stabilitas, uji ukuran partikel, dan uji viskositas. Kemudian salep. Metode pembuatan sediaan salep. Salep dapat dibuat dengan berbagai metode, yaitu metode peleburan, metode titrasi, dan metode emulsifikasi. Metode evaluasi sediaan salep. Sediaan salep dapat dievaluasi dengan berbagai metode, yaitu uji homogenitas, uji stabilitas, uji daya sebar, dan uji daya lekat. Kemudian krim. Metode pembuatan krim dapat dibuat dengan dua metode, yaitu metode emulsifikasi dingin dan metode emulsifikasi panas. Evaluasi krim diuji untuk mengetahui 1. Uji organoleptik, 2. Uji homogenitas, 3. Uji pH, 4. Uji viskositas, dan yang terakhir uji stabilitas. Kemudian pasta. Metode pembuatan pasta dibuat dengan cara mencampurkan bahan-bahan penyusunnya secara homogen. Bahan-bahan penyusun pasta dapat berupa zat aktif, bahan pembawa, dan bahan tambahan. Evaluasi pasta diuji untuk mengetahui uji organoleptik, uji pH, uji viskositas, dan uji stabilitas. Kemudian ada gel. Metode pembuatan gel dapat dibuat dengan dua metode, yaitu metode koagulasi dan metode iontoforesis. Evaluasi gel diuji untuk mengetahui uji organoleptik, uji homogenitas, uji viskositas, dan uji stabilitas. Dan yang terakhir ada suspensi. Metode pembuatan suspensi dapat dibuat dengan cara mencampurkan zat aktif dan pembawanya secara homogen.
Pembawa yang digunakan untuk suspensi dapat berupa cairan atau semi padat. Evaluasi suspensi diuji untuk mengetahui uji organoleptik, uji homogenitas, uji ukuran partikel, uji sedimentasi, uji pH, dan uji stabilitas. Sekian dari saya, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.